Semakin besar rasa takut seseorang, semakin besar pula kekuatan yang akan didapatkannya. This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Kali ini kita akan membahas tentang sesosok hantu atau roh jahat yang biasa ditemukan di sekitar Pulau Jawa ataupun Kalimantan, yaitu adalah Banaspati. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering mendengar tentang Banaspati, tetapi mungkin teman-teman yang lainnya masih belum tahu apakah Banaspati itu. So, kita akan membahasnya sekarang dan langsung masuk aja ke videonya. Are you there enough? Banaspati. Banaspati adalah sebutan bagi hantu atau roh jahat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud seperti bola api atau memiliki elemen dari api. Sosoknya sering mengambil bentuk sebagai bola api ataupun pusaran api. Hantu ini biasanya terbang dengan rendah dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan rupa yang diambilnya. Jadi, kalau misalnya dia menjadi bola api, dia akan melayang-layang, tapi tidak tinggi-tinggi, jadi biasanya melayang hanya sekitar tingginya segini, atau sekitar 2-3 meter dan melayang-layang untuk berpindah-pindah tempat. Nah, habitatnya ini biasanya berada di Pulau Jawa atau juga di Kalimantan. Dan tempat ditemukannya ini beragam, tidak spesifik, tapi lebih seringnya di tempat yang sepi dan juga gelap, yang mencakup area jalanan atau juga area hutan dan taman. Dan Banaspati ini dikatakan ada beberapa jenis yang bisa menghisap darah. Nah, Banaspati juga akan membakar manusia yang berani untuk mengusiknya. Menurut Sunu Wasono, seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, mengatakan bahwa Banaspati ini cukup populer di beberapa daerah Jawa Tengah. Dan biasanya, Banaspati ini tinggal di dekat pepohonan dekat sungai. Entah apa yang menjadikan Banaspati ini senang berada di dekat sungai, padahal hal itu dapat menguntungkan bagi manusia yang sial bertemu dengan mereka. Karena jikalau Banaspati membakar tubuh mereka, mereka bisa melompat ke dalam sungai untuk meredakan apinya. Di kalangan tertentu, Banaspati juga dipercaya sebagai sosok dari jin, suruhan dari manusia yang akan melakukan santet. Dengan cara, si bola api tersebut hinggap di rumah targetnya dan kemudian berubah menjadi jin yang sangat menyeramkan. Banaspati dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan dengan cara mereka untuk mencari mangsa. Jenis-jenisnya diantara lain yaitu Banaspati geni, yang mana adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka katakanlah Banaspati ini memiliki udara sebagai sumber kekuatannya. Dan Banaspati geni ini biasanya mengonsumsi rasa takut. Semakin besar rasa takut seseorang, semakin besar pula kekuatan yang akan didapatkannya. Jenis Banaspati geni ini mengambil insan mangsanya melalui udara untuk membuatnya lebih kuat dan juga membara. Dan yang kedua adalah Banaspati tanah liat. Banaspati jenis ini gemar untuk bersembunyi di dalam hutan. Kabarnya, jenis dari Banaspati tanah liat ini senang memangsa korbannya dengan cara menghisap darahnya sampai habis. Dan korban yang diincar adalah orang-orang yang tidak menapakkan tubuhnya dengan tanah. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya adalah Banaspati ini mengincar orang-orang yang memiliki alas di kakinya. Jadi, mereka akan mencari mangsa dari orang-orang yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Artinya, satu-satunya cara untuk menghindari Banaspati jenis ini adalah dengan berjalan kaki di hutan tanpa alas kaki. Jika kita bertanya seberapa berbahayanya Banaspati, sangat dipercaya oleh kebanyakan dari masyarakat bahwa Banaspati memiliki tingkat membunuh yang sangat tinggi karena tergolong ilmu hitam yang dibantu oleh sihir-sihir dari iblis maupun jin. Terlebih, Banaspati ini bisa membakar manusia. Benar-benar gak bisa dibayangin kan kalau misalnya kita lagi berjalan dan tiba-tiba bertemu dengan Banaspati dan di daerah situ tidak ada sumber air sama sekali. Apa yang bakal kita lakuin kalau misalnya itu benar-benar kejadian? Enggak.
Jadi bagaimana jika kita tidak sengaja bertemu dengan bola api tersebut? Pasti kalian ingin tahu kan gimana cara buat menjauhkan mereka dari kita. Nah, katanya jangan pernah berteriak ataupun menunjuk bola api tersebut. Yang bisa kita lakukan untuk menangkalnya hanyalah memanjatkan doa agar bola api tersebut kembali ke pengirimnya dan sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi kepada kita. Jadi jelasnya, Banaspati adalah hantu atau roh jahat yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Tetapi bisa jadi juga mereka adalah bentuk kiriman berupa santet dari orang-orang yang bisa melakukannya dengan maksud tertentu. Biasanya bermotif dendam, iri, dengki, atau ingin melenyapkan si targetnya. Nah, untuk itu, alangkah baiknya kita untuk memperbanyak doa agar dijauhkan dari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hitam. Karena selain dari diri kita sendiri, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Sang Pencipta. Untuk yang memiliki informasi lebih lanjut tentang Banaspati atau memiliki kejadian yang berkaitan tentang Banaspati, kalian bisa berbagi dengan kita semua di kolom komentar. Sehingga hal itu bisa membantu kita untuk menambah informasi kan? Nah, jangan lupa juga buat like, juga share video ini. Dan yang paling penting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info jikalau aku update. Sebelum pamit, Yuri ingin meminta maaf dan juga berterima kasih atas segala kekurangan dari video dan juga pembawaan dari Yuri sendiri. Dan juga terima kasih banyak untuk kritik dan sarannya yang tentu saja membantu untuk membangun ke depan dan lebih baik lagi. Jadi jangan sungkan ya untuk berkomentar di bawah. Kalau begitu, Yuri akan pamit dulu dan see you next time at Yuri's Lore. Bala 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 bala.